Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barakah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan mata pelajaran fikih dengan pembelajaran jarak jauh. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini, kita akan mempelajari tentang tayamum fikih kelas 7 semester 1. Sebelum kita membahas tentang materi tayamum ini, alangkah bagusnya sebelum kita mulai ini terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah, amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, marilah kita simak secara seksama pembelajaran ini agar nantinya kita bisa mempraktikkan pembelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi yang seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Yang boleh dijadikan alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya. Dilarang bertayamum dengan tanah yang berlumpur, bernajis, atau berbingkah. Pasir halus, pecahan batu halus boleh dijadikan alat melakukan tayamum. Orang yang melakukan tayamum lalu salat, apabila air sudah tersedia, maka ia tidak wajib mengulang salatnya. Namun, untuk menghilangkan hadas, harus tetap mengutamakan air daripada tayamum, yang wajib hukumnya bila sudah tersedia. Tayamum untuk hadas hanya bersifat sementara dan darurat hingga air sudah ada. Tayamum yang telah dilakukan bisa batal apabila ada air dengan alasan tidak ada air, atau bisa menggunakan air dengan alasan tidak dapat menggunakan air tetapi tetap melakukan tayamum, serta sebab musabab lain seperti yang membatalkan wudhu dengan air. Sebab-sebab seseorang melakukan tayamum. Yang pertama, dalam perjalanan jauh, misalnya naik haji, umrah, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sedikit. Kemudian telah berusaha mencari air tapi tidak diketemukan. Selanjutnya, air yang ada suhu atau kondisinya mengundang kemudaratan. Kemudian air yang ada hanya untuk minum. Kemudian air berada di tempat yang jauh yang dapat membuat telat atau terlambat sholat. Selanjutnya, pada sumber air yang ada
memiliki bahaya dan sakit dan tidak boleh terkena air. Jadi orang sakit apabila kena air sehingga sakitnya bertambah parah, maka diperbolehkan untuk tayamum. Syarat sah tayamum: pertama, telah masuk waktu sholat. 2. Memakai tanah berdebu yang bersih dari najis dan kotoran. Kemudian memenuhi alasan atau sebab melakukan tayamum. Selanjutnya, sudah berupaya atau berusaha mencari air namun tidak ketemu. Kemudian tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan. Kemudian menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Sunnah-sunnah tayamum: pertama, membaca basmalah. Kedua, menghadap ke arah kiblat. Ketiga, membaca doa ketika selesai tayamum. Doanya ini persis seperti doa setelah berwudu. Keempat, mendahulukan kanan daripada yang kiri. Kelima, meniup debu yang ada di telapak tangan. Yang keenam, mengguduk sela jari setelah menyapu tangan hingga siku. Rukun tayamum: 1. Niat tayamum. 2. Menyapu muka dengan debu atau tanah. 3. Menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Tata cara tayamum: 1. Membaca basmalah. 2. Renggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga debu melekat. 3. Angkat kedua tangan, lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel, tetapi tiup ke arah berlainan dari sumber debu tadi. Keempat, niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Bapak ulang niatnya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Dalam hatinya, saya niat tayamum untuk diperbolehkan melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kelima, mengusap telapak tangan ke muka secara merata. Keenam, membersihkan debu yang tersisa di telapak tangan. Ketujuh, ambil debu lagi dengan merenggangkan jari jemari, timpilkan ke debu, tekan-tekan hingga debu melekat. Yang kedelapan, angkat kedua tangan, lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel, tetapi tiup ke arah berlainan dari sumber debu tadi. Yang kesembilan, mengusap debu ke tangan kanan lalu ke tangan kiri. Yang ke-10, berdoa. Doanya persis seperti doa setelah melakukan wudhu. Sekian pelajaran kita hari ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat belajar, semoga sukses dan ilmu yang kalian pelajari menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup pelajaran ini, Bapak ingin kalian untuk membacakan niat tayamum beserta artinya dengan rekaman suara kalian.
kemudian dikirim ke WhatsApp Bapak pribadi. Terima kasih, dan marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.